Karena kecelakaan mungkin ya, banyakan orang berpikir bahwa kecelakaan itu hanya di lalu lintas ya. Iya sih, Pak, betul. Nah sementara cover-an kita 24 jam mau terjadi di rumah, di kampus, di mungkin ada kos-kosan ya, di mana saja, di mall, itu pun kita bisa. Bahkan yang mungkin hal sekecil ya, kejatuhan martil, Ya. mengakibatkan luka, itu pun kita cover karena itu masih kategori kecelakaan. Kita itu kalau dia di cover BPJS, kita juga masih bisa cover pemidanya. Jadi bisa double. Beda ya kalau umpamanya double insurance. Kalau double insurance, kalau dia sudah klaim di asuransi lain, dia nggak boleh klaim di asuransi yang B. Tapi kalau BPJS di kami masih bisa. Kita bawa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cipras, cerita inspirasi Universitas Sulawesi Tenggara. Bersama saya Meli. Baik, pada episode Cipras kali ini kita kedatangan narasumber yang sudah menjadi mitra Universitas Sulawesi Tenggara sejak lama. Mitra ini bekerja atau sedang berada pada bidang asuransi. Siapakah beliau? Mari kita sambut. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Oke. Mungkin sudah sedikit disinggung nih Pak bahwa Bapak salah satu mitra yang bidang asuransi nih, bekerja sama dengan Universitas Sulawesi Tenggara. Mungkin boleh Pak diperkenalkan sedikit nama Bapak sama perusahaan asuransi Bapak. Baik. Langsung saja ya. Nama saya Irsad Yanto. Saya selaku kepala cabang di PT Asuransi Umum Bumida, 1967 cabang Kendari. Perusahaan kami adalah perusahaan asuransi umum. Mungkin banyak yang hanya tahu bahwa asuransi itu kebanyakan lihatnya asuransi jiwa. Padahal di Indonesia itu ada asuransi jiwa, ada asuransi umum. Jadi masing-masing punya lini bisnis, ya kan? Kalau mungkin ya biar pada tahu juga nih pendengar kita kan di manapun gitu. Asuransi jiwa itu lebih ke investasi. Kalau kami asuransi umum periodenya rata-rata hanya setahun. Paling lama ya ada kalau yang kerjasama bisa 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun ada. Kemudian jaminannya juga beda-beda. Kalau asuransi jiwa lebih ke jiwanya, pribadinya. Kalau kami ke harta benda. Meskipun ada salah satu produk yang mungkin hampir sama ya, jiwa itu kadang-kadang ngejual asuransi kesehatan juga. Nah kami di asuransi umum juga jual asuransi kesehatan. Saya pikir itu yang mungkin yang sedikit membedakan antara asuransi jiwa sama asuransi umum. Oh iya, oke. Gitu Mbak Meli. Oke, baik. Kalau tidak salah nama asuransi Bapak Bumida. Bumida, asuransi Bumida. Asuransi Bumida. Mungkin boleh Pak, sebagai awal boleh diberitahu mungkin sejak kapan ya kerjasama antara Universitas Sulawesi Tenggara dengan asuransi Bumida dilakukan atau dilaksanakan? Telah berjalan sejak kapan? Oh iya. Lumayan ya, udah kalau tidak salah mulainya dengan Universitas Sulawesi Tenggara itu tahun 2016. Wah, sudah cukup lama. Jadi memang Pak Prof Andi Bahrun masih sangat baru lah waktu itu jadi rektor. Beliau mungkin ingin universitas sejajar lah dengan universitas yang ada di Sulawesi Tenggara ini, karena saya sangat mengingat perkembangan mahasiswa di universitas itu sangat di Unsultra ya, dari ratusan sampai sekarang mungkin udah ribuan. Kita juga ya hadir di situ, ada gitu kan. Tetapi latar belakang yang paling buat saya mengingat itu waktu itu acara KKN sih. Kegiatan KKN. Jadi kebetulan universitas lainnya ya yang ada di Sulawesi Tenggara, boleh disebut nggak ya? Nggak usah lah ya. Universitas tetangga. Nggak usah ya. Iya nggak usah. Jadi universitas lain itu sudah kerjasama juga dengan kami. Jadi karena pemikiran Pak Prof yang maju, ya, jadi ingin melindungi mahasiswanya dalam segi asuransi, karena kebanyakan kan kalau sudah berangkat KKN, kampus itu agak sulit mengkontrol karena semuanya adanya di lokasi. Jadi salah satu untuk melindungi mahasiswanya, Pak Prof berpikir
ini harus dilindungi asuransi. Kalau terjadi apa-apa, Iya, iya. ya ada yang membackup gitu. Betul, Nah betul. kebetulan kami punya produk asuransi mahasiswaku namanya. Di situ kami menjamin asuransi kecelakaan dan plus ada rawat inapnya. Saya pikir itu, Mbak. Baik, oke. Kalau saya tarik kesimpulan lagi, berarti mungkin latar belakangnya itu pertama dari inisiatif Pak Prof ya. Iya, Terus dilatar belakangi dengan mahasiswa yang KKN. betul. Mungkin karena mereka masing-masing di lokasi, Uh-uh. jadi diasuransikan lah perlindungannya. Iya, betul sekali. Asuransi Bumi Daya. Memang yang latar belakangnya lebih besar sih dari Pak Prof sih kalau menurut saya, karena beliau memang punya program yang banyak, ingin menggandeng. Kebetulan asuransi kami ini, produk asuransi ini terbentuk itu memang untuk untuk mengcover, ikut serta dalam membangun siswa sama mahasiswa sebenarnya. Itu tujuan utamanya produk ini. Jadi untuk mengcover siswa sama mahasiswa di seluruh Indonesia, makanya produk ini datang. Kita punya ada andil dalam membangun ini. Kalau kami bilang itu, jadi mahasiswa dari siswa sampai mahasiswa itu kan lumayan panjang nih waktunya. Dia bersekolah, dia ikuti di dalam perkuliahan. Nah kita ingin menjamin itu tatkala orang tuanya itu sudah melepas dia dari rumah. Jadi karena coveran kami juga 24 jam, jadi orang tua tidak harus mengkontrol tiap saat anaknya. Nah, jika terjadi apa-apa, ada yang bisa membantu. Saya pikir itu sih. Berarti maksudnya yang di cover ini yang kayak kecelakaan, rawat inap. Karena kecelakaan mungkin ya banyakkan orang berpikir bahwa kecelakaan itu hanya di lalu lintas ya. Iya sih Pak, betul. Nah sementara coveran kita 24 jam, mau terjadi di rumah, di kampus, mungkin ada kos-kosan ya, di mana saja, di mall, itu pun kita bisa. Bahkan yang mungkin hal sekecil ya, kejatuhan martil, mengakibatkan luka, itu pun kita cover karena itu masih kategori kecelakaan. Atau mungkin makanan beracun. Oh iya. Ya, ini kan kadang-kadang kan kalau siswa atau mahasiswa makannya sembarang, akhirnya keracunan. Itu juga kita kategorikan kecelakaan. Berarti masuk ya Pak, kayak tadi awal latar belakangnya tuh misal mahasiswa yang ber-KKN, di masing-masing lokasi kan berbeda-beda pastinya. Yang lokasi A mungkin kecelakaan kenapa, lokasi B keracunan, lokasi C kenapa, dan inilah yang dimaksudkan di cover sama asuransi Bumi Daya ini. Ya itu dia salah satu manfaatnya. Ya alhamdulillah sejak 2016 sampai saat ini kita nggak pernah putus dengan Unsultra. Kita juga aktif melakukan kegiatan-kegiatan baik yang kita adakan di kampus atau kan yang diadakan Unsultra kita hadiri. Ya itu kita support juga, ada beberapa. Saya pikir itu yang sejauh ini terjalin komunikasi yang sangat baik dengan Unsultra gitu, dengan Bumi Daya. Berarti memang ikatan kerjasamanya hingga saat ini masih berjalan dengan baik ya? Iya, alhamdulillah. Oke, mungkin Pak boleh diberikan contoh terkait perlindungan Bumida tadi ya? Iya. Dan jenis perlindungan apa saja nih yang ditawarkan? Baik, kalau untuk manfaat ya, dari segi manfaat asuransinya, jadi yang pertama itu adalah manfaat santunan meninggal dunia akibat kecelakaan. Kemudian yang kedua adalah santunan cacat tetap akibat kecelakaan. Kemudian ada biaya pengobatan. Kita hitung juga per kejadian. Jadi kalau kita cover setahun, dia mau berapapun, berapa kali pun jadi kecelakaan tetap kita cover. Kemudian kita juga ada manfaat rawat inap. Rawat inap nanti kita covernya per hari. Karena rawat inap ini adalah plusnya, jadi kita tidak memberikan manfaat itu dalam 1 tahun. Kita membatasinya hanya sebatas 14 hari dalam setahun. Jadi kemudian manfaat yang selanjutnya itu ada santunan meninggal dunia. Jadi
mau meninggal dunia biasa atau meninggal dunia akibat kecelakaan, tetap kita memberikan santunan penguburannya sih lebih tepatnya. Ada jadi ada beberapa kejadian tuh, kalau yang kemarin-kemarin itu kita hanya mengcover santunan meninggal dunia itu akibat kecelakaan itu, untuk penguburannya itu hanya karena kecelakaan. Tapi sekarang kita ada tambahan, mau meninggal biasa pun tetap kita berikan santunannya. Tapi santunannya hanya sebatas ada porsinya lah. Kalau biasanya kita kasih 10% dari harga pertanggungan yang besarnya. Kemudian kami juga ada ngasih kartu. Kartunya ya bisa kartu mahasiswa, dijadikan kartu mahasiswa, ada kartu asuransi. Jadi terserah kampusnya mau dijadikan apa. Kalau di Unsultra, setahu kami jadikan depannya kartu mahasiswa, belakangnya asuransi. Iya. Sampai saat ini sih Pak Sampai saat ini masih ya digunakan. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa harusnya tahu kan bahwa setelah dikasih nih kartu mahasiswa mereka, di belakangnya mereka punya asuransi. Betul sekali. Itu jangan sampai hilang ya. Artinya kadang-kadang orang tuanya sih nggak tahu ya. Beberapa yang kami serahkan klaim sih orang tuanya pada nggak tahu. Begitu. Padahal setelah kita mengurus asuransi, lakukan pembayaran, nah disitulah baru kadang-kadang orang tuanya baru ngeh, oh ternyata kampus Unsultra ini udah di cover asuransi. Jadi nilai plus tersendiri sih buat kampus menurut saya. Betul. Semoga dengan kita interaksi seperti ini, kita sharing seperti ini, teman-teman di rumah, masyarakat tahu ya bahwa anak-anak mereka nih yang bersekolah di Unsultra ada asuransinya, bisa dicek di kartu mahasiswanya masing-masing. Itu. Oke, tadi sudah dijelaskan Pak, contoh perlindungan dan jenis perlindungan yang ditawarkan asuransi Bumida, seperti santunan yang meninggal, terus ada rawat inapnya juga, beserta ketentuannya masing-masing, ketentuannya masing-masing ada. Oke. Dan sedikit contoh mungkin ya, saya juga salah satu penerima manfaat ini. Iya betul. Masih ingat ya. Iya, dari penerima manfaat dari asuransi Bumida. Awalnya tuh waktu kecelakaan nggak kepikiran sama sekali kalau akan dapat asuransi. Nanti Pak WR3 yang telepon, mungkin sudah diinformasikan juga sama Pak Rektor sama Pak Prof. Akhirnya dapat kabar keluarga saya, oh Meli ada asuransi dari kampusnya. Akhirnya mulailah diuruskan. Itu mungkin seperti itu ya yang banyak terjadi karena kita belum tahu nih. Semoga sosialisasi ini memberikan dampak baru lah bagi teman-teman yang nonton ya, teman-teman mahasiswa. Saya berharap sih mahasiswa jadi aware sama dirinya, punya asuransi, jadi ada apa-apa. Kita salah satu manfaat plusnya juga ada nih Mbak. Jadi kan kita ini terus terang ada asuransi BPJS. Oh iya. Ya kan? Jadi BPJS itu adalah jaminan sosial buat masyarakat Indonesia lah ya, warga Indonesia. Nah, kita itu kalau dia di cover BPJS, kita juga masih bisa cover Bumidanya. Jadi bisa double. Beda ya kalau umpamanya double insurance. Kalau double insurance, kalau dia sudah klaim di asuransi lain, dia nggak boleh klaim di asuransi yang B. Tapi kalau BPJS di kami masih bisa. Tapi tinggal bawa legalisirnya ataukah ngambil surat di rumah sakit keterangan bahwa yang bersangkutan pasien sudah di cover BPJS. Cukup itu, nanti di situ berapa hari dia dirawat, itu sudah bisa mewakili. Nggak perlu bawa kwitansi lagi seperti biasanya, karena sepanjang yang kami tahu bahwa ketika dirawat di BPJS, rumah sakit tidak akan memberikan rincian pengobatannya. Karena itu sudah jadi tanggungannya BPJS gitu. Gitu. Berarti meskipun si mahasiswa ini sudah terdaftar BPJS, tapi Bumida juga tetap nih kasih asuransi lagi. Iya, jadi manfaatnya masih didapat, tidak merugikan mahasiswanya sendiri ataupun kampusnya sendiri. Wah, justru semakin ini ya lebih membantu lah mahasiswa yang mungkin sedang terkena musibah atau terdapat musibah. Betul. Wah, bermanfaat sekali ya. Oke, karena kan tadi kita sudah bahas
jelas bahwa asuransi Bumida ini ada kartunya nih, kartu Ada mahasiswanya. Terus di belakangnya penjelasan tentang asuransi. manfaat ya. Iya, tentang manfaat asuransi. Saya jadi penasaran, apakah asuransi ini bersifatnya wajib atau opsional? Oh ya, karena kami adalah perusahaan swasta ya tentunya opsional kan. Oke. Eh, Keputusan wajib dan tidaknya itu lebih ke universitas. Oh ya. Ketika universitas melihat bahwa program ini sangat baik, Mm-mm. sangat bermanfaat buat kampusnya, buat mahasiswanya, ya kalau dijadikan wajib, ya buat kami ya alhamdulillah sih ya. Artinya tujuan utama produk ini dibangun jadi Iya, terwujud gitu. betul, Karena betul. memang untuk melindungi siswa dan mahasiswa di Indonesia ini gitu. Iya, oke. Kalau saya sebagai mantan mahasiswa di sini dan sebagai yang pernah menerima manfaat, yang saya Iya, rasakan itu memang semua sih, semua mahasiswa Unsultra itu diberikan manfaat asuransi ini iya, dan diberikan kesempatan untuk mengklaim iya, jika kondisi-kondisi mereka sesuai dengan iya. ketentuan dari manfaat asuransi yang sudah disediakan. Betul, betul. Gitu sih. Karena memang tidak berarti bahwa kita di cover asuransi itu semuanya kita bisa melakukan klaim. Tidak juga. Oke. Banyak sih yang harus kita jelasin bahwa eh, perusahaan asuransi juga memberikan perlindungan itu sesuai dengan undang-undang yang ada. Oh, diatur ya. Yang paling sering ya, ini yang paling sering saya jujur, adalah mahasiswa membawa kendaraan Iya, Pak. roda 2 atau roda 4 tetapi belum memiliki Siap. SIM. Oh. Secara undang-undang itu tidak boleh di-cover karena melanggar undang-undang. Betul. Ya, jadi ada klausula yang mengatur bahwa jika melanggar undang-undang maka tidak mesti di-cover. Tetapi ya salah satu plusnya kita ya Bumida, mungkin kalau tanya-tanya apa sih yang bisa diandalkan yang membuat mungkin yang lebih baik dibandingkan yang lain, ya kalau saya bilang walaupun ada peraturan itu kami masih bisa mengcover 50%-nya. Oh, tetap ada ya kebijakan dari Ada Bumida kebijakan dari terkait itu. Bumida karena memang sejalan dengan tujuan produk ini gitu kan. Kita bukan cuma sekedar mengeluarkan produk yang menguntungkan Iya. atau profit buat perusahaannya, tetapi memang tujuannya untuk mengcover mahasiswa. Jadi 50%-nya masih kita bisa cover. Kalau nilainya tergantung paket sih yang diambil ya. Oke. Kalau paketnya lebih tinggi, yang mungkin saat ini coverannya masih sekitar 15 juta ya meninggal dunianya. Tapi kalau mau yang sampai 50 juta pun kami ada. Kami ada bisa kita ini, tetapi itu tergantung kampus juga. Iya, karena kan tidak semua kampus memiliki anggaran yang Iya, pas betul. dan juga tentunya memang semua kebijakan Iya, pasti ada. dari kampusnya Betul, gitu. betul. Ada faktor lah pasti Ada yang faktor mendukung. ya kita sebut seperti itulah, ada faktor. Oke. Sebenarnya 50% di cover itu sudah bersyukur sih kalau menurut saya sebagai mahasiswa karena Iya, kalau disebutkan tadi ya kecelakaannya itu akibat kelalaian misalnya atau tadi nggak ada SIM, melanggar aturan, iya, melanggar sistem undang-undang yang berlaku. betul. Kalau dari aturan yang Bapak sebutkan tadi bahwa tidak berhak untuk menerima asuransi ya. Ya, betul. Tidak berhak menerima asuransi, cuman ada kebijakan nih dari Bumida bahwa 50% tetap bisa cair lah istilahnya. Ya, insya Allah. Betul. Itu sangat banyak ya. Hampir kalau kami bilang kalau dari total klaim rata-rata mungkin paling besar nggak punya itu ya, nggak punya SIM ya. Oh iya. Karena taulah mahasiswa kita ya, mungkin Iya, kita iya. masih masyarakat kita masih masyarakat Aduh, Indonesia, betul. taulah itu yang seperti itu. Makanya saya berharap sih mahasiswa yang sudah punya kendaraan ya bisa melengkapi surat izin mengemudinya. Jadi, ketika terjadi apa-apa di jalan pun juga tidak kucing-kucingan dengan petugas di lapangan, polisi Betul. gitu kan. Iya. Ya artinya semuanya
lebih nyaman berkendara gitu. Betul, betul. Saya pikir itu sih salah Betul. satu tujuannya Iya. kita punya SIM gitu ya. Iya, paham. Artinya meskipun kita tahu nih bahwa ada asuransi yang meng-cover, kampus sudah memberikan apa ya istilahnya, manfaat nih, Ya, sudah memberikan perlindungan lah. manfaat kerjasama perlindungan sama pihak asuransi, tapi kita juga sebagai mahasiswa harus aware sama keselamatan kita sendiri. Mahasiswa juga harus aware bahwa dia juga punya apa ya andil untuk turut menjaga keselamatannya sendiri meskipun Betul sekali. ada nih perlindungannya seperti itu Iya, sih. betul sih. Hal-hal yang kayak seperti SIM, kelalaian itu Iya. tetap harus menjadi Helm, tanggung jawab Mbak. ya. Helm, Helm, nah gitu ya. aduh, ini penyakit mahasiswa sih. Bener, mahasiswa ya. Alasan dekat ya kan, alasan Iya. dekat gitu ya. Tapi kalau udah terjadi kan ya sama saja masuk rumah sakit juga, rawat Iya, inap betul. juga. Semoga tidak terjadi ya. Tapi Ya, kalau mudah-mudahan lah. kalaupun terjadi, pihak kampus sudah turut bekerja sama, sudah memberikan solusi lah, solusi terbaik untuk kejadian-kejadian tersebut yang tidak diinginkan tentu saja. Oke. Tadi Pak membahas tentang proses klaim asuransi. Saya pengen tahu nih Pak, apakah proses klaim asuransinya itu bagi mahasiswa adakah persyaratan tertentu, adakah langkah-langkah khusus, dan kira-kira bisa digambarkan nggak ya proses klaim asuransinya itu tergolong cepat, mudah, atau mungkin perlu proses dulu? Mungkin boleh Pak dijelaskan. Baik ya, untuk asuransi kebanyakan memang masih sistem reimbursement ya. Ada beberapa yang sudah pakai provider, tapi itu lebih ke asuransi kesehatan sih. Tapi kalau untuk manfaat ini, kalau dibilang sulit ya sebenarnya enggak ya, karena dokumen yang kita mintakan semuanya harusnya ada gitu ya. Yang kita ngambil contoh lah ya, ada mungkin teman-teman yang kecelakaan lalu lintas lah, jatuh dari kendaraan atau tabrakan. Terus masuk rumah sakit. Yang jelas kalau dia ngambil umum, pasti nanti dia ada rincian biaya pengobatan. Dan rincian itu ya pasti pada saat keluar udah ada diberikan, kwitansi ada, ya kan. Diagnosanya pasti nanti ada juga dari rumah sakit. Hanya yang kebanyakan adalah bahwa setelah keluar, ya yang penting sudah keluar gitu loh. Dokumen-dokumen ini ya, kwitansi, pembelian obat itu tidak disimpan baik-baik. Sudah kurang diperdulikan. Iya. Tapi nanti besok-besok mungkin mahasiswa Unsultra ya saya pikir bisa lah aware tentang kalau dia terjadi kecelakaan bawa kwitansi, pengobatan, karena kan di rumah sakit tidak semuanya obat itu ada, harus beli di luar kadang-kadang. Nah itu bisa juga tetap bisa di-reimburse buat di Bumida ya, bisa diklaimkan. Nanti kalau sudah ada kwitansi sama rincian pengobatan, kita ada form. Jadi form itu tergantung kecelakaannya. Kalau dia kecelakaan nanti ada form A, nanti kalau dia rawat inap ada form B. Nah, begitu juga nanti ada ngisi kronologis lah. Jadi kronologis lokasinya di mana, jam berapa, kejadiannya seperti apa. Terus di situ biasanya juga kita minta ada SIM nggak gitu. Jadi yang diisi itu pun ya simpel-simpel aja, bukan yang sesuatu hal yang harus dicari. Tambahan yang paling sering sih yang membuat mungkin mahasiswa agak sulit karena beberapa kejadian itu tidak dilaporkan di kepolisian. Sehingga ketika kita meminta laporan kepolisian, ya pelaporannya telat. Jadi tetapi itu pun juga masih jadi opsi sih. Artinya tidak terlalu wajib ketika dia memang kecelakaannya di lalu lintas dan dia lebih kecelakaan tunggal. Ya kita tidak memintakan itu. Surat laporan polisi. Laporan polisi. Jadi cuma itu saja, cukup itu, nanti memberikan fotokopi kartu, kwitansi, rincian pengobatan, sama form klaim. Nanti tambahan terakhirnya yaitu laporan polisi tadi. Nah, jadi cuma ada 5 ini, dan dokumen ini yang sebenarnya sudah ada, nggak perlu dicari-cari lagi. Tidak mesti kecapil lagi. Iya, nggak perlu. Kita nggak perlu ada kecapil, kecuali mungkin ya kalau dia meninggal dunia. Kalau meninggal dunia nanti ada tambahan pastinya keterangan penguburan,
Kalau dia di pemakaman umum, nanti mintanya di pemakaman umum. Tapi kalau dia di desa, di kelurahan, ya bisa minta keterangan lewat kepala desa atau Pak Lurahnya. Oke. Cukup itu. Nggak perlu juga sih ke catatan sipil gitu kan. Iya. Ya kadang-kadang nggak perlu juga foto ke kuburannya ya. Insya Allah kita nggak minta seperti itu gitu. Oke, Ya itu sih oke. Mbak. Berarti proses klaim ini tadi sudah dijelaskan itu lumayan sederhana, cuman mempersiapkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan tadi ya, yang berkaitan dengan rumah sakit, Rumah sakit, terus ada kwitansinya juga. kwitansi, Yang terakhir ada opsional itu laporan polisi. laporan polisi. Dan kalau misal kasusnya itu meninggal, mungkin diperlukan beberapa dokumen yang dari catatan sipil atau mungkin Kelurahan kelurahan. ataupun pemakaman umum. Atau pemakaman umum. Iya. Dan sistemnya itu rembus ya. Berarti Iya, untuk rembes. berarti untuk teman-teman mahasiswa boleh nih sekarang udah tahu kan ada pengetahuan tentang bagaimana cara atau proses mengklaim asuransi tersebut. Nanti tinggal dilihat lagi, oh mungkin temannya yang kejadian kena musibah atau temannya mungkin yang kecelakaan atau mungkin meninggal dunia, boleh dijelaskan atau mungkin boleh dilakukan ya proses klaimnya seperti ini dan memudahkan tentu saja. Iya, kalau memang belum terlalu paham terkait dokumen-dokumen, nanti kita kan punya PIC di sini. Oh iya, betul. Jadi nanti kalau terjadi sesuatu hal, ya kadang-kadang kan mahasiswa ini kalau sakit pulang dulu nih, nggak ngelapor ke kampus. Itu juga ya, betul. Ya, minimal infokanlah ke teman kamar kos atau teman kelas, biar teman kelas yang melaporkan ke kampus. Ya, kampus. Jadi betul. kampus kita ada PIC, nanti menjalin komunikasi, nanti PIC kami yang menghubungi teman-teman mahasiswa yang kecelakaan. Jadi mungkin kejadiannya pada saat KKN. Jadi sebelum pulang, kita udah sampaikan ini nanti cariin data ini ya sebelum pulang. Karena kalau sudah pulang lagi ke Kendari, tahu-tahu KKN-nya anggaplah di Wakatobi gitu. Berapa biaya yang mau ke sana? Jangan sampai biaya kita lebih besar dibandingkan yang mau diklaim, kan sia-sia juga gitu kan. Nah, jadi sangat diperhatikan dokumen-dokumen itu, minimal kwitansi pengobatannya itu disimpan gitu. Oke. Berarti mungkin koordinasinya lebih ke koordinator yang ada di kampus ya. Ada di kampus sih, ya. Oke. Mungkin boleh tuh teman-teman mahasiswa selain baca-baca ya yang di belakang kartu mahasiswanya tuh mungkin boleh nanti berhubungan langsung sama koordinator asuransinya ya yang ada di sini. Atau mungkin bisa ke Pak Herman ya bagian kemahasiswaan. Karena waktu saya kecelakaan juga Pak Herman sih Pak yang Iya, siap. Bisa Pak Herman, kan sama Pak Wahyan juga sih kalau banyak membantu gitu kan. Iya, betul. Selaku WR2 ya di konsultan. Oke, mungkin boleh Pak dijelaskan lebih lagi terkait keunggulan produk asuransi Bumida daripada asuransi yang lain. Mungkin keunggulan-keunggulannya nih. Teman-teman mahasiswa bisa membandingkan. Boleh, silakan. Keunggulan yang besar ya. Kalau yang pertama, saya harus bilang bahwa asuransi umum semuanya sama sih, sama. Sejauh ini ya. Karena produknya pun tinggal kreativitas masing-masing perusahaan. Tapi kalau saya yang bilang manfaat di produk yang kami ini, ya tadi kami bilang bahwa kami itu masih bisa klaim walaupun berkasnya legalisir. Itu yang pertama. Mungkin kadang-kadang yang asli dipakai di tempat lain. Kami legalisir masih bisa. Kemudian kalau kecelakaannya tidak memiliki SIM, kami masih bisa cover 50%. Kemudian ketiga, cabang kami ada di seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, tidak satu pun provinsi yang tidak ada. Bahkan dalam satu provinsi bisa 2 sampai 3. Bahkan ada yang 4, apalagi yang wilayah Jawa ya, itu sangat banyak ya, satu provinsi tapi bisa banyak. Kemudian produk ini sudah ada sejak tahun 2003. Izin produk ini dari tahun 2005 dari Kementerian Keuangan, tapi untuk saat ini yang kalau izin produk sih yang keluarin otoritas jasa keuangan, bukan lagi di Kementerian Keuangan.
Tadi saya bilang meskipun kami adalah pionir untuk membuat produk ini, teman-teman yang lain di asuransi, sesama asuransi umum banyak yang mengikuti, tapi kami tetap sama ya, memiliki keyakinan bahwa yang asli itu Oh yes. ya kan nggak bisa tergantikan gitu. Asik. Nah itu dia. Saya pikir Yang itu asli Mbak. itu ada badaknya. Iya ya kan. Iya, artinya maksudnya punya kesan lah tersendiri, Iya. punya ciri khas tertentu ya, dan Iya. pasti ada kualitas tersendiri juga. Ada. Oke, itu tadi terkait keunggulannya ya Pak. Dan untuk asuransi Bumida yang sudah bekerja sama dengan Universitas Sulawesi Tenggara kurang lebih dari tahun 2016 hingga sekarang pasti sudah banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang di cover pengobatannya, Ya. yang sudah mendapatkan banyak manfaat dari asuransi ini. Ya. Kira-kira ada nggak ya Pak rencana pengembangannya untuk ke depan seperti apa? Iya. Kalau untuk pengembangan sih khususnya antara kerjasama kita ya antara Bumida dan Unsultra, ya kita berharap sih mungkin manfaat yang saat ini itu belum sepenuhnya bisa mengcover biaya yang dikeluarkan mahasiswa. Oh iya. Kalau terjadi klaim, karena kan biaya rumah sakit kadang-kadang lebih tinggi. Ya kita berharap sih kalau ada peningkatan dari segi manfaat antara kampus, paket yang diambil, Oh iya. sehingga yang tadinya contoh mungkin kita ngambilnya nih rawat inap ya, rawat inap mungkin sekitar 225.000 per hari. Iya. Ya, kalau bisa kita tingkatkan manfaatnya jadi yang 500.000 per hari. Oh itu bisa Iya, jadi ngambil kelasnya pun di rumah sakit ya jangan kelas 3 lagi, udah bisa betul, naik ke betul. VIP gitu kan. Karena kalau kami kan rumah sakitnya bebas nih, mau Iya. klinik, mau puskesmas, terserah karena sistemnya reimbursement. Oh iya, betul. Mau ngambil kelasnya pun terserah. Oke. Nah, karena sudah memiliki paket, ngambilnya paket yang per harinya, kalau cuma ngambil yang per harinya 225.000, yang mau dia coveran biaya rumah sakitnya per harinya itu 1 juta, kami tetap bayar segitu. Oh, gitu. oke, paham. Gitu ya. Semoga ada ini ya, ada perkembangan ya. Kita sama-sama berharap Iya. kedepannya baik dari pihak kampus, terus faktor-faktor yang mendukung lah, semoga agar asuransi dan manfaatnya itu semakin besar dan semakin terasa bagi mahasiswa khususnya. Kita sama-sama berharap hal itu terjadi. Oke, baik Pak. Tadi sudah kita bahas sama-sama terkait latar belakang, tujuan, jenis-jenisnya juga, proses klaimnya, keunggulannya. Mungkin terakhir Pak, dari Bapak bagaimana penyampaian terhadap mahasiswa nih, teman-teman di rumah untuk mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara. Mungkin ada Pak yang mau disampaikan? Pertama-tama kami mungkin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kampus Universitas Sulawesi Tenggara, terkhusus buat Pak Prof. Andi Bahrun atas kerjasama yang selama ini bekerja sama dengan Bumida. Tentunya kita berharap dengan program ini asuransi bisa memberikan manfaat yang sebenar-benarnya sesuai dengan manfaat pada polis asuransi. Saya berharap mahasiswa aware sama kondisinya, baik di jalan raya maupun di kampus, di rumah. Jika terjadi kecelakaan, saya berharap bisa langsung menghubungi Bumida, PIC kami, hubungi kampus, menginformasikan ke teman-temannya sehingga tidak satupun mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara yang terjadi kecelakaan tidak luput di cover oleh asuransi Bumida. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya, Bu Meli, Pak Wayan, Pak Herman, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, kita cita-citakan bersama ya bisa terwujud untuk kemajuan Universitas Sulawesi Tenggara. Buat teman-teman mahasiswa, khususnya untuk Universitas Sulawesi Tenggara, ya hari ini ya mungkin adik-adik sekalian sudah di cover asuransi ya, jadi manfaatkan itu jika terjadi sakit, kecelakaan ya, kami Bumida langsung dihubungi biar bisa kita cover
apa yang sudah diprogramkan oleh Pak Prof ya ini bisa berjalan, memiliki manfaat buat mahasiswa yang lain yang tadinya belum tahu. Mudah-mudahan dengan acara ini ya teman-teman di mahasiswa jadi tahu bahwa saat ini dia dilindungi asuransi kecelakaan plus rawat inap oleh asuransi Bumida. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin tentunya dengan podcast ini banyak hal yang masih tanda tanya dan ingin bertanya-tanya ya tentunya kantor juga terbuka sih buat mahasiswa ya yang mau penelitian, mau ingin tahu lebih besar lagi ya silakan aja berkunjung di kantor kami. Terima kasih Mbak. Oke. Jadi tadi sudah ditegasin sekali lagi bahwa diharapkan dengan adanya sesi sharing kali ini mahasiswa tahu bahwa mereka mempunyai asuransi yang melindungi mereka terkait kecelakaan, rawat inap, sama beberapa lah jenis lain yang sudah kita bahas ya di pembahasan tadi. Mungkin cukup itu ya Pak, sesi sharing kita kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang nonton, bisa menjadi sosialisasi yang baik lah untuk teman-teman yang tadinya mereka belum tahu, sekarang menjadi tahu dan sudah lebih paham dan aware terhadap kesehatan mereka dan terhadap perlindungan mereka masing-masing. Oke. Untuk itu terima kasih Bapak sudah mau datang di Cipras. Semoga tidak bosan-bosan ya Pak datang di sini. Iya, mungkin lah kalau ada kesempatan lain gitu kan, boleh. kita bisa diundang. Kebetulan kan kita juga punya asosiasi. Mungkin kalau pas ada bulan-bulan inklusi, kita ada inklusi. Kalau lagi bersama dengan OJK inklusi keuangan, mungkin bisa ngambil momen untuk inklusi asuransinya. Oh iya boleh. Dengan ini sih Pak tambahan, tadi kita sibuk bahas asuransi yang mengenai kecelakaan dan rawat inap. Tapi ada juga nih kelebihannya tuh yang penerima manfaat apresiasi ya. Oh iya. Agak kurang sih tadi kita bahas. Itu bisa jadi keunggulan sebenarnya loh. Iya betul. Itu memang karena kita sudah menjalin kerjasama yang sangat panjang, lama. Jadi tentunya apresiasi buat mahasiswa berprestasi itu juga salah satu bentuk kepedulian kami ya terhadap kampus, terhadap mahasiswa yang sudah menjalani perkuliahan bertahun-tahun sampai dia lulus. Ya kita ingin punya peranan penting sih, ya kan, bisa memberikan mungkin nilainya tidak sebesar keperluan dia ya, tetapi nilai yang kami berikan itu berharap bahwa dia mengingat bahwa Bumida ini bukan cuma sekedar perusahaan yang mencari profit, tapi memang benar-benar ingin berpartisipasi pada dunia pendidikan. Iya betul. Salah satu penerima manfaatnya saya di sini. Tahun berapa ya? 2024 ya kemarin. Iya kemarin ya 2024 betul. Kurang lebih hampir semua fakultas ya. Iya Pak. Semua jurusan. Semua jurusan. Betul. Iya. Jadi masing-masing prodi yang memiliki mahasiswa terbaik itu pada saat wisuda akan menerima apresiasi dari Bumida. Jadi teman-teman mahasiswa ayo yang ambisius silahkan. Nih contoh nih mahasiswa berprestasi gitu kan, nggak dilepas sama kampusnya. Ya itulah ya salah satu kelebihannya. Semoga ini dapat menjadi pemicu semangat untuk teman-teman mahasiswa di rumah untuk mendapatkan prestasi yang sama sehingga mendapatkan apresiasi yang sama juga dari Bumida. Oke. Mungkin cukup sekian Pak sesi sharing kita kali ini. Semoga akan ada lagi sesi sharing selanjutnya yang akan bermanfaat lagi tentu saja. Mungkin boleh Pak kita tutup sama-sama. Kayak tadi gitu ya. Cipras. Oh gini ya. Siap. Oke, sampai ketemu lagi di Cipras. Dadah.